Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq Ismail dengan NIM 2124015 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu geologi lingkungan. Nah, jadi sebelum menuju pengertian geologi lingkungan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu geologi dan apa itu lingkungan. Geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang material bumi serta berkaitan dengan sifat fisik, komposisi, sejarah, hingga proses pembentukan bumi itu sendiri. Jadi dalam geologi ini terdapat yang namanya proses geologi. Nah, proses geologi ini terdapat 3 macam. Yang pertama, tectonic cycle, yang kedua, rock cycle, dan yang ketiga, water cycle. Nah, jadi seperti lempeng bumi, terus apungan benua itu masuk ke tectonic cycle. Lalu batuan, mineral itu masuk ke rock cycle, dan air permukaan serta air tanah itu masuk ke water cycle. Namun dalam konteks kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang air dalam tanah saja. Lalu dari proses geologi ini dapat menghasilkan produk geologi. Nah, produk geologi ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu biasanya disebut dengan sumber daya geologi. Sumber daya geologi ini merupakan bagian dari sumber daya alam. Sumber daya geologi ini terdapat 3 macam. Yang pertama sumber daya energi, yang kedua sumber daya mineral, dan yang ketiga sumber daya air tanah. Nah, jadi sumber daya energi ini masuk ke tectonic cycle, lalu sumber daya mineral masuk ke rock cycle, dan sumber daya air tanah itu masuk ke water cycle. Mohon maaf Bu Anissa karena ini PPT-nya ada yang hurufnya kecil. Lalu selain yang positif terdapat juga yang negatif. Apa itu? Itu ada 2. Yang pertama bencana geologi dan bahaya geologi. Nah, yang termasuk ke dalam bahaya geologi dan bencana geologi itu antara lain seperti longsor, gempa bumi, tsunami, serta bencana-bencana alam lain. Lalu lingkungan. Di lingkungan itu terdapat 4 aspek. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, dan yang keempat lingkungan fisik. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa geologi lingkungan merupakan interaksi dari produk geologi, baik itu positif atau negatif, terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan ini yang menempati suatu ruang. Nah, terjadinya itu di lingkungan fisik. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih kita di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kok harus mempelajari geologi lingkungan? Jadi seperti ini, kita sebagai planner, kita akan merencanakan ruang. Ruang yang akan kita rencanakan itu berada di bumi. Lalu bumi itu tidak akan lepas dari yang namanya proses geologi, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, karena setiap wilayah, setiap tempat itu memiliki proses geologi yang berbeda-beda. Seperti proses geologi antara di gunung, di dataran tinggi dengan dataran rendah itu berbeda. Jadi, apa yang akan kita rencanakan di pesisir atau di dataran rendah dengan apa yang akan kita rencanakan di dataran tinggi itu berbeda. Tergantung pada proses geologi yang ada di tempat itu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.